Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Datama dari KSI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan judul proyek saya yaitu MyQuota. Latar belakang. Proyek MyQuota adalah sebuah proyek yang dirancang untuk mengelola dan memantau pengguna kuota tertentu dalam sebuah konteks tertentu seperti kuota data internet, kuota waktu, atau sumber daya lainnya. Biasanya proyek semacam ini melibatkan pengembangan aplikasi atau sistem informasi dapat memberikan pengguna kemampuan untuk melihat, mengatur, dan optimalkan pengguna kuota mereka. Latar belakang proyek ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifiknya. Seberapa alasan umum untuk memulai proyek seperti MyQuota termasuk manajemen efisiensi. Untuk memastikan bahwa sebuah penggunaan kuota atau sumber daya tertentu dikelola secara efisien dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, kontrol pengeluaran. Dalam konteks bisnis, untuk mengontrol pengeluaran atau biaya peningkatan dengan menggunakan sumber daya tertentu. Tujuan dan manfaat. Tujuan proyek saya transparansi penggunaan. Berikan pengguna visibilitas dan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa banyak kuota atau sumber daya yang mereka miliki dan bagaimana mereka menggunakannya. Pengelolaan efisien memungkinkan pengguna untuk mengelola kuota atau sumber daya mereka secara lebih efisien sehingga dapat mengoptimalkan pengguna dan mencegah pemborosan. Kontrol penggunaan memungkinkan pengguna atau administrator untuk mengontrol, membatasi pengguna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pemantauan real time. Penyediaan pemantauan yang real time atau berkala tentang penggunaan yang membantu dalam mengambil tindakan cepat jika ada kelebihan penggunaan atau potensi masalah lainnya. Analisis dan perbaikan. Pengumpulan data penggunaan yang dapat dianalisis untuk memahami tren penggunaan, perilaku, dan pola penggunaan yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem masa depan. Manfaat dari proyek. Kepuasan pengguna yang tinggi dengan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas penggunaan mereka. Proyek ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Efisiensi operasional. Organisasi atau penyedia layanan yang dapat mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien, mengoptimalkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Pencegahan pemborosan. Dengan membatasi atau mengontrol penggunaan proyek, ini dapat mencegah pemborosan sumber daya yang berharga seperti data internet atau waktu penggunaan. Kepatuhan terhadap kebijakan. Menyediakan alat untuk memastikan bahwa penggunaan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau kebijakan yang ditetapkan dapat membantu layanan dan menjaga keamanan data dan informasi yang sensitif. Dan ada landasan teori. Manajemen sumber daya. Konsep dasar manajemen sumber daya yang meliputi pengelolaan penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya yang terbatas, seperti kuota dan waktu. Teori kontrol. Teori kontrol dalam konteks teknologi informasi yang mencakup prinsip-prinsip pengendali akses, pengawasan, dan pemantauan penggunaan sumber daya. Teori keamanan informasi. Prinsip-prinsip keamanan informasi untuk memastikan bahwa akses terhadap kuota atau data sensitif terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan. Teori sistem informasi. Penggunaan sistem informasi untuk mengelola dan mengontrol informasi dan sumber daya dan dalam sebuah organisasi atau sistem. Teori pengukuran kinerja. Konsep pengukuran kinerja untuk mengatur efisiensi pengguna kuota atau sumber daya serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan. Teori pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelola kuota atau sumber daya, termasuk strategi alokasi, pemantauan penggunaan, dan penyelesaian kebijakan. Teori pelaku pengguna. Aspek psikologis dan perilaku pengguna terkait dengan penggunaan kuota atau sumber daya, termasuk kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal atau adopsi perilaku. Selanjutnya ada design thinking. Empati atau empathizer. Langkah pertama adalah memahami pengguna akhir secara mendalam. Ini melibatkan observasi langsung, wawancara, dan pengalaman langsung untuk memahami tantangan, kebutuhan, dan harapan pengguna terkait pengelolaan kuota atau sumber daya. Pendefinisian atau define.
Setelah memahami pengguna, langkah berikutnya adalah mendefinisikan masalah secara jelas dan terperinci. Ini melibatkan menemukan inti masalah yang perlu dipecahkan dalam pengelolaan kuota, seperti kebingungan penggunaan, pemborosan sumber daya, atau kurangnya kontrol. Selanjutnya ada ideasi. Menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi yang mungkin ini dapat dilakukan dengan sesi brainstorming kreatif, teknik seperti mind mapping, atau menggunakan metode lain untuk merangsang kreativitas tim. Prototyping. Membangun prototipe atau model sederhana dari solusi yang diusulkan. Prototipe ini tidak perlu sempurna. Tujuannya adalah untuk menguji dan mendapatkan umpan baik secara cepat mungkin dari pengguna lainnya. Misalnya, prototipe antarmuka penggunaan UI untuk aplikasi MyQuota atau simulasi sistem pengelolaan dalam uji lingkungan. Selanjutnya ada testing. Menguji prototipe dengan penggunaan akhir. Untuk mendapatkan umpan balik langsung, pengujian ini membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan solusi yang diusulkan serta memvalidasi pendekatan yang diambil. Selanjutnya ini user flow saya. Oke, di sini hasil desain web saya serta pembahasannya. Pertama, penggunaan tipografi. Di sini saya menggunakan tipografi font jenis Judson dan Katwa, dua jenis font yang memiliki karakteristik unik dan memberikan kesan berbeda dalam desain tipografi. Selanjutnya ada coloring. Di sini saya menggunakan warna merah atau marun gelap karena terkesan elegan dan mewah. Warna ini juga memberikan kontras yang baik dengan warna terang seperti putih. Selanjutnya ada spacing. Di sini saya menggunakan spacing untuk di logo atas sekitar 35. Spacing yang tepat membuat teks lebih mudah dibaca dan dipahami. Spacing yang baik menghindari kesan padat dan memberikan ruang bernafas pada desain. Selanjutnya ada UX Law. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak ke target tergantung pada ukuran dan jarak target desain. Tombol yang lebih besar dan mudah dijangkau meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada responsive design. Desain responsif memungkinkan tampilan situs web beradaptasi secara otomatis dengan berbagai perangkat dan ukuran layar, mulai dari desktop hingga perangkat mobile. Konsistensi antar perangkat memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap konsisten di semua perangkat, menjaga navigasi yang mudah dan tampilan yang estetis. Selanjutnya ada the homepage, menawarkan desain responsif dan modern yang memastikan situs web terlihat lebih hebat di setiap perangkat. Selanjutnya ada page layout. Struktur yang bersih dan teratur memastikan navigasi yang intuitif dan pengalaman pengguna yang lancar. Fokus pada keterbacaan dan estetika, memilih kombinasi font yang tepat dan spacing yang nyaman untuk meningkatkan keterbacaan dan daya tarik visual. Selanjutnya ada navigation. Menu utama yang jelas menyediakan navigasi yang mudah dipahami dan menu utama yang terstruktur dengan baik. Untuk kategori menggunakan drop down menu untuk memfasilitasi akses cepat ke kategori atau halaman tertentu. Selanjutnya ada scrolling dan pegging. Navigasi dengan pegging menggunakan pegging untuk mengorganisir konten menjadi bagian-bagian yang terpisah, memudahkan pengguna untuk menavigasi antara halaman-halaman berbeda. Selanjutnya ada heading, titles, dan label. Clear headings memastikan pengguna judul yang jelas dan informatif untuk setiap bagian halaman, membantu pengguna untuk memahami struktur konten dengan cepat. Selanjutnya ada links. Di sini saya tidak memakai links. Lalu lanjut untuk grafik, image, dan multimedia. Grafis yang menarik perhatian menggunakan grafis yang menarik untuk memperkuat pesan dan mempertinggi daya tarik visual konten dan meningkatkan estetika situs. Multimedia yang interaktif mengintegrasikan elemen multimedia seperti video. Selanjutnya di sini ada writing web content. Konten yang berfokus pada pengguna, menulis konten yang informatif dan relevan untuk memenuhi kebutuhan dan minat pengguna. Penyampaian pesan yang jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan struktur yang teratur untuk menyampaikan informasi yang efektif.
Selanjutnya ada content organization. Struktur hierarki mengatur konten hierarki yang jelas menggunakan judul, subjudul, dan paragraf untuk memadukan pengguna melalui informasi dengan kelancaran kategori dan tag menggunakan kategori dan yang terkait. Selanjutnya ada search. Kotak pencarian yang jelas terlihat termasuk pada kotak pencarian yang menonjol dan memudahkan diakses untuk pengguna mencari konten atau informasi yang mereka perlukan. Di sini adalah hasil evaluasi saya. Kesimpulannya, aplikasi MyQuota memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi pengguna dengan menyediakan kemudahan dalam mengelola dan memantau penggunaan kuota mereka. Dengan fokus pada transparansi, kemudahan akses dan kontrol yang memberikan kepada pengguna aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi pengguna layanan telekomunikasi secara keseluruhan. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal pengelolaan kuota, pemantauan penggunaan secara real time, dan memfasilitasi pembelian tambahan secara langsung. Sekian, terima kasih.